Halo, selamat malam teman-teman dari Instagram mahasiswa-mahasiswi. Hari ini adalah PMCI Talk pertama yang kita lakukan secara live di Instagramnya PMCI. Kemudian tidak lupa sebelum kita berbincang dengan teman saya juga, sahabat, kemudian talent, atlet wushu, saya mau mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada setiap pendukung sehingga PMCI Talk ini bisa terlaksana dengan baik. Yang diantaranya saya langsung mention aja, saya thank you kepada Edgar Xavier Marvelo, Haris Horatius, Applause Media, Kartu, Henry Wibisono, Singfood Hang Indonesia, Joska, K3 Mart, Kebun Greenfish, Prime Group, Masterpiece Clothing, Nico Julius, dan The Naughty Groom Company, dan tidak lupa itu ada Kreavi dari Indonesia. Di sini saya udah ada teman saya, sahabat, satu dari Medan, satu dari Jakarta. Bisa memperkenalkan diri, ada Edgar Xavier Marvelo. Halo Edgar, apa kabar? Halo semua, saya Edgar, atlet wushu dari DKI Jakarta, mewakilkan Indonesia. Ada satu lagi teman saya namanya Haris Horatius. Halo semuanya, nama saya Haris Horatius, saya atlet wushu juga, atlet nasional, saya dari Medan. Dari Medan. By the way, Haris sama Edgar kenalan nggak sih? Oh, halo, salam kenal Haris. Halo, Edgar. Ya, sebelumnya belum kenal. Oh, kenal. Kita satu tim, kita satu bergu. Bergu ya. Kapan tuh? Bergu di mana tuh? Bergu di kejuaraan dunia 2019 dan SEA Games 2019. SEA Games 2. Oh, berarti di SEA Games tahun lalu kalian udah satu tim ya? Kalau nggak salah Edgar waktu Ya. 3 emas ya? SEA Games 2 emas. SEA Games 2 emas. Ya. Asian Games 2018 perak ya? Perak. Kemudian barengan sama Haris di kejuaraan dunia 2019. Kejuaraan dunia, ya, sama SEA Games. Sama SEA Games. By the way, sebenarnya hari ini tujuan kenapa PMCI mengundang dan sangat senang sekali Haris dan Edgar mau berpartisipasi untuk menginspirasi semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi PMCI. Ya, diantaranya ada 2 tujuan sih. Sebenarnya kita pengen ada sesuatu yang bisa diambil dari kehidupan atlet gitu, karena di dalam paradigma orang itu bahwasanya atlet itu sebenarnya nggak punya masa depan, atau atlet itu mudah-mudah susah, atau atlet itu bisa menjadi seorang atlet itu tergantung dari bakat atau kerja keras dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak sekali sih. Saya pengen boleh nggak cerita sedikit bagaimana awal mula Edgar itu berkecimpung di dunia wushu, dan apa sih yang menginspirasi Edgar? Sebenarnya pertama berkecimpung di dunia wushu ini sebenarnya tidak disengaja ya, bukan karena emang niat latihan wushu atau disuruh oleh orang tua, tapi melainkan tiba-tiba ada ekskul di sekolah. Oh, oke. Okay. Nah, jadi pilihannya ada 2, nari atau wushu. Nari sama wushu? Betul. Waktu itu masih nggak tahu kan wushu itu apa, terus cuma tanya guru, Miss, ini wushu nih apaan? Terus cuma dijelasin, oh ini wushu nih kayak kungfu, kayak Jet Li, Jackie Chan gitu. Terus kayak namanya anak kecil dibilang buat berantem, wah langsung semangat. Yaudah mau wushu. Terus disuruh latihan, dan ternyata pelatih bilang, kamu berbakat, yuk ikut latihan di klub. Nah dari situ mulailah awal mula karir wushu ini. Kalau saya boleh tahu usia berapa ya waktu itu? Itu waktu itu usia 8 tahun. 8 tahun SD ya? SD ya betul, SD kelas 3. SD kelas 3. Kalau Haris gimana Haris? Kalau aku awal mulanya itu karena suka bela diri dari kecil, terus lebih aktif gitu kan. Jadi di rumah itu agak lasa, jadi mama mungkin nggak terkontrol. Jadi untuk menghabiskan energi itu masukin ke wushu. Tapi awalnya itu taunya dari sahabat mama sendiri, anaknya ikut wushu.
Nah jadi cobalah, mau nggak wushu? Oke, coba akhirnya coba dan berminat gitu kan, tertarik juga, ya udah jadi akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Berarti kalau dari usia tadi berapa tahun, sorry Haris? Usia 10. Aku 10 ya, dari berarti usia Edgar 10. 8, kamu 10. Berarti sekarang Ya. lebih kurang sudah di atas 10 tahun ya pengalamannya. Ya udah, bener. Sebenarnya saya sendiri juga backgroundnya dari wushu gitu. Ya dari saya mulainya kelas 5 SD lebih kurang sama gitu. Jadi saya sebenarnya pengen tahu ada nggak sih masa-masa jenuh selama menjadi atlet gitu, dan bagaimana sih cara mengatasinya gitu, rasa bosan atau titik terendah selama menjalanin olahraga ini. Edgar dulu deh. Jadi kalau untuk di olahraga wushu sendiri, kan kita di bagian kesenian yang taulu. Yang taulu itu bagian seni, yang jadi kita main jurus terus dinilai. Nah itu latihan kita berarti tiap hari hanya mengulangi jurus yang sama lagi dan sama lagi. Dan itu bosen banget dan sangat jenuh. Apalagi kalau misalkan kita sudah mendekati pertandingan, biasanya kita latihan training camp ke China. Dan itu biasa bisa beberapa bulan. Dan itu jauh dari keluarga, makanan juga nggak cocok. Itu membuat kita makin jenuh, makin males, makin semuanya dah. Itu sangat sulit ya untuk sebuah atlet untuk melewati tahap itu. Dan sebenarnya itulah yang seperti seleksi alam, bahwa nggak semua atlet bisa melewati tahap itu. Ya, jadi itu adalah hal yang harus gitu ya. Kalau itu Haris gimana? adalah Haris? tahap Pernah yang harus nggak dilewati. mengalami titik terjenuh selama menjadi atlet? Kalau aku sama juga ya kan, kita atlet itu sebenarnya pasti jenuh itu ada gitu kan. Jangankan di atlet, di luar atlet mungkin orang-orang yang mengerjakan kegiatan yang berulang-ulang setiap harinya gitu kan, itu pasti jenuh. Apalagi kita pagi sore setiap hari selama puluhan tahun, mungkin kayak yang tadi Edgar bilang itu mau mendekati pertandingan itu kan persiapannya panjang ya kan, dari awal prakompetisi sampai kompetisi itu yang dilakuin tuh ulang-ulang setiap pagi dan sore itu kayak benar-benar enak banget gitu kan. Tapi gimana caranya kita itu yang harus kita lawan ya kan, karena kita tandingnya jurus itu, kita tandingnya itu, gimana caranya kita bisa lebih terbiasa gitu. Semakin kita terbiasa, kita bertandingnya semakin bagus. Cara menghilangkan jenuh kan masing-masing atlet punya caranya masing-masing. Mungkin ada yang mungkin nanti keluar jalan-jalan, atau mungkin makan, atau mungkin main game, denger lagu dan lain-lain santai gitu. I see. Oh ya, buat teman-teman yang sedang menyaksikan live ini, jika apabila kalian punya pertanyaan yang ingin tanya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan ke Edgar dan juga ke Haris. Nah, saya sekarang pengen tahu nih, jenuh itu udah pasti. Saya pikir kita mau lakukan hal apapun atau profesi yang kita gelutin pasti mengalami titik-titik yang jenuh ya, titik-titik yang susah, sulit untuk untuk dilalui gitu ya. Kayak orang bilang kalau mau sukses tuh ya kita butuh lewatin banyak sekali perjalanan, kayak step pertama, step kedua, atau kita katakanlah stage 1 sampai stage akhir. Nah, saya boleh katakan bahwasannya Edgar dan Haris juga merupakan atlet nasional yang jam terbangnya udah sampai skala Asian Games, sudah juara dunia, kemudian mulai dari juara dunia junior ya kalau nggak salah ya. Iya. Junior, habis itu masuk ke senior, terus masuk ke PON, SEA Games, Asian Games, juara Asia, juara dunia. Kalau dari cerita tadi itu kayak gerakan yang diulang terus menerus itu pasti bosan. Bagaimana cara kalian mengatasi itu? Edgar dulu ya? Kalau aku sih mungkin karena kita latihannya dengan satu tim gitu ya, jadi satu-satunya hiburan yang ada adalah dengan tim seperjuangannya itu. Jadi kayak saat tahun lalu Platnas kita 3 bulan berangkat latihan di China, ya tiap hari walaupun bosan latihan, jenuh latihan,
apapun kita bikin bercandaan, apapun kita bikin permainan, itu membuat kita kayak membuat otak kita fresh aja sih. Jadi sebenarnya peran paling penting di sini adalah para teman-teman satu tim itu sebenarnya. Jadi terus juga kita masing-masing saling ngingetin, nanti kalau juara kita begini nih. Kita saling memotivasi satu sama lain. Gitu. Wow. Ya itulah salah satu cara ya untuk ngatasinnya. Haris gimana, punya pandangan atau cara yang berbeda lagi nggak? Kalau mungkin aku tambahin dari Edgar aja, yang Edgar bilang juga benar gitu kan, karena kita satu tim, hari-hari kita lihatnya satu sama lain gitu kan, apa yang bisa kita kita candain, ketawa bareng untuk melepas stres gitu kan. Tapi mungkin ada tambahan kayak mungkin nanti kita keluar bareng, kita ngobrol, terus kita kumpul di satu kamar, kita pesen makan kan, santai-santai ngobrol-ngobrol, pokoknya gila-gilaan gitu loh, sampai udah waktunya tidur kayak oke kita tidur, dan saling memotivasi gimana caranya, mengingatkan juga kayak tadi Edgar bilang kalau juara nanti itu gini loh. Nah, di sana kita dikuatkan lagi gitu. Mental berarti ya, mental ya. Yeah. Saya pengen nanyak gitu, dan saya sepertinya saya juga sepaham bahwasannya menjadi atlet kan mulai dari SD 5, ada yang SD 3 gitu ya. Pernah dibilang masa kecil suram gak sih? Karena setiap hari harus latihan, temen ngajak keluar kita nggak bisa, kayak harus latihan, setiap hari kita lihat karpet, sepatu latihan, alat golok, dan lain sebagainya. Pernah nggak sih dibilang masa kecil suram? Kalau dari saya pribadi sih pernah ya, karena kan dulu zaman kecil tuh emang orang tua tipe yang lumayan strict. Jadi orang tua mendukung dengan pilihan apa yang aku pilih. Tapi di saat kita sudah memilih, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Jadi kalau misalkan hari Sabtu atau Minggu teman ada yang ulang tahun, mengadakan acara, izin ke orang tua untuk tidak latihan aja itu nggak boleh. Oh, wow. Jadi kita tetap harus lakukan tanggung jawab kita, yaitu sebagai atlet wushu. Jadi itu dari SD sampai lulus pun tiap hari, malah tiap hari. Dulu SD latihannya masih sehari sekali, jadi latihannya tiap hari. Jadi benar-benar nggak ada waktu off sama sekali. Jadi di temen di sekolah tuh agak kurang, terus juga dibilang, lu kapan ada hiburan nih sih, kok lu latihan mulu? Sekali nggak latihan nggak apa-apa kali. Nah, itu tuh sering banget terjadi. Apalagi kayak saya sendiri kan, saya lulus SMA tapi saya tidak kuliah. Itu banyak sekali orang yang, lu mau jadi apa? Lu cuman milih jadi atlet tuh nggak kuliah, lu mau jadi apa nanti ke depannya kalau lu udah nggak jadi atlet gitu kan? Dan itu tuh bukan 1-2 orang, bahkan 50% orang yang saya temuin tuh pasti mengatakan hal yang sama. Masa depan lu di mana kalau lu cuman ingin jadi atlet? Oke, itu jangan dijawab dulu. Nanti itu pasti ada clue-nya dong, pasti ada value yang kita bisa dapat selama kita menjadi atlet gitu ya. Kalau Haris sendiri pernah nggak sih? Setahu saya Haris tuh di Medan ya, sama sasana dengan saya gitu ya dulu ya. Iya. Kalau saya pernah mengalamin gitu loh. Kalau Haris sendiri? Aku juga pernah ngalamin kayak dibilang, lu kayak di teman sekolah diajak pergi keluar, bahkan kayak mungkin ada ekstrakurikuler, lab dan lain-lain, itu kadang bisa nggak masuk kan, nanti dibilang, lu ngapain sih gini gitu loh, kayak ngapain sih, ayo bergabung aja main dan lain-lain, nongkrong, pergi jalan gitu kan. Tapi di samping itu mungkin karena dari lingkungan aku kan udah diterapin bahwasanya kita harus disiplin gitu. Kita kalau mau prestasi itu benar-benar harus fokus, nggak boleh setengah-setengah. Jadi kayak nggak boleh ikut sana, nggak boleh ikut sini. Jadi kita harus benar-benar fokus sama target kita. Yang di sekeliling apa? Di sekeliling itu siapa? Dari keluarga, dari teman latihan, dari pelatih dan lain-lain, semuanya itu benar-benar disiplin. Dari mama juga, terutama kayak gitu. Benar-benar dari mama sendiri juga, karena pergaulan itu kan terlalu bebas, takutnya entah gimana, daripada terjerumus kepada pergaulan yang terlalu bebas, akhirnya didisiplinkan di sini. Berarti kita sepakat dong,
kita sepakat bahwasannya keluarga itu perannya penting sekali gitu ya. Benar. Ya. Ya, Kita betul. di masa-masa SMA gitu itu pasti kan ada jiwa yang pengen membangkang gitu. Ah, kenapa sih ini Iya. gue mau keluar sama temen aja nggak dikasih gitu ya. Iya. Jadi kalau saya pikir setelah sekian tahun gitu ya, peranan keluarga itu sangat-sangat luar biasa. Benar. Besar Iya ya, sih. sangat Kalau luar biasa keluarga sekali loh ya. sangat besar lah, karena kan kita tiap hari kan ketemunya sama keluarga gitu kan. Keluarga memang benar-benar penting lah. Ya kalau buat saya sih keluarga seperti yang membangun sebuah fondasi watak kita. Jadi kalau misalkan dari keluarga kita sudah dididik dari awal dengan baik, dengan disiplin, dengan bertanggung jawab, itu kita sudah memiliki fondasi kehidupan yang sangat baik menurut saya. Jadi peran keluarga ini sangat penting karena keluargalah yang salah satu yang bisa menentukan ke depannya kita ingin menjadi orang yang seperti apa. Tapi di masa-masa SD seperti itu, apakah memang orang tua itu tahu bahwasannya Egar itu pengen banget menggeluti olahraga wushu? Awalnya kan saya sendiri yang memilih wushu. Lalu ikut 1 pertandingan, 2 pertandingan, ternyata mendapatkan prestasi. Orang tua melihat bahwa ternyata memang saya berpotensi. Lalu waktu itu, waktu SD saya demen juga yang namanya main futsal di sekolah. Itu sempat masuk tim futsal sekolahan juga. Terus futsal juga harus latihan kan. Terus orang tua sempat nanya, kamu nih mau konsen di mana? Mau wushu atau mau futsal? Ya. Karena 2 hal ini tidak bisa digabungkan menjadi satu. Jika kamu ingin fokus pada satu titik, ingin berprestasi di satu bidang, kamu harus fokus ke titik itu. Nggak bisa kamu memecah belah pikiran kamu untuk ke futsal atau ke wushu. Itu malah nanti ujung-ujungnya malah nggak ada yang berprestasi. Mending kamu fokus ke satu titik, dan itu tujuan kamu dan kamu kejar titik itu. Oh. Haris gimana? Kalau aku karena pertama kali latihan itu, aku latihan paling cuma seminggu itu. Setelah itu langsung dimasukin ke atlet inti. Pada saat udah pertandingan ke juniors pertama, ya itu langsung dapat juara, dan akhirnya diberikanlah ada uang saku dan lain-lain gitu kan. Jadi di sana mama juga terapkan satu nilai bahwasanya kita harus tanggung jawab dengan apa yang udah kita kerjain gitu. Ketika kita menerima uang saku itu artinya kita punya kewajiban yang harus kita selesaikan gitu loh. Jadi itu tanggung jawabannya kita. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut gitu loh. Apakah uang yang menjadi prioritas utama? Enggak, bukan masalah uangnya, karena waktu kecil itu kan uang sakunya kecil gitu kan. Tapi lebih diajarkan bahwasanya ini udah menjadi tanggung jawab karena ada sesuatu yang kamu dapetin gitu. Harus ada sesuatu yang kamu kasih juga, harus ada sesuatu yang kamu berikan juga gitu. Jadi kayak ada timbal baliknya gitu. Ya, take and give gitu ya. Iya. Tadi saya lihat Egar geleng-geleng tuh, nggak sepaham. Coba, share. Ya menurut saya ya uang mungkin bukan segalanya, tapi uang ini juga mungkin salah satu yang membuat saya mempunyai pilihan untuk tidak kuliah. Karena masa depan seseorang juga dilihat kan dari pendapatan, untuk kehidupan. Kita kalau tidak punya uang kan pasti juga tidak bisa bertahan hidup ya. Ya. Secara jujur ya pasti kita kalau tidak punya uang tidak bisa bertahan hidup. Kita harus mempunyai kerjaan juga dan lain-lain. Dan memang mungkin pas kecil kita belum terlalu memikirkan tentang uang, tapi ternyata setelah semakin besar, kita semakin dewasa, kita juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Dan itu juga mengurus diri sendiri dan cara bertahan hidup itu pasti membutuhkan uang. Jadi menurut saya ya uang cukup penting sih sebenarnya, tapi bukan prioritas utama. Oke. Ini saya mau nanya nih. Jadi kalau misalnya untuk menggeluti olahraga wushu atau menjadi seorang atlet,
Usia ya, batas usia itu sebenarnya kalau di atas 13 tahun itu masih bisa nggak sih? Atau kelas-kelas SMA gitu masih bisa nggak sih? Sebenarnya masih bisa. Jadi sebenarnya mulai di umur 17 pun juga masih bisa. Ada satu contoh dari atlet Jakarta juga, dia baru mulai umur 17 tahun, tetapi umur 28 dia sudah juara PON, dia sempat ikut kejuaraan dunia juga. Jadi menurut saya umur itu mungkin sebagai hambatan, tapi bukan berarti tidak bisa. Mungkin lebih kaku, jadi lebih kaku, apa lebih susah gerakannya. Tetapi menurut saya bukannya mustahil untuk orang yang sudah di atas 13 tahun untuk mengikuti wushu gitu. I see. Saya mau nanya nih, dari sepuluhan tahun pengalaman puluhan tahun gitu ya, value apa sih yang dipelajarin atau value apa yang menurut Haris dan Edgar itu bisa dipakai dan digunakan di masa-masa seperti sekarang ini gitu? Value apa yang paling penting gitu yang dipelajari dari olahraga wushu? Haris dulu. Haris dulu boleh. Oke. Kalau di masa-masa seperti ini, yang value yang paling aku dapetin itu gimana kita bisa lebih ke mental sih. Kayak sekarang gitu kan, lagi ada pandemi dan lain-lain, orang-orang jadi nggak bisa kerja. Di sana mental kita diuji. Kita bisa setahan apa gitu. Ketika kerjaan nggak ada, tapi itu kan jadinya mengurus otak. Kita harus ngapain gitu kan. Akhirnya mental yang pertama, mental tahan ujinya itu harus kuat, terus disiplinnya, terus dari tanggung jawab kita kerjain kegiatan kita bisa produktif atau enggak. Oke, Edgar? Kalau untuk saya, untuk di masa-masa seperti ini, di saat-saat seperti ini, nilai paling plus yang saya dapat dari wushu ini adalah koneksi sebenarnya ya. Di saat semua orang kesusahan dalam bertahan hidup gitu kan, kerjaan lagi susah, lagi sepi, dengan kita mempunyai adanya koneksi, kita bisa mempunyai peluang bisnis. Kayak saya sekarang buka bisnis kecil-kecilan jualan tiramisu. Kalau tidak mempunyai koneksi, saya nggak tahu gitu mau jual ke siapa, marketnya kemana, nggak ada yang bantu promosi. Tapi dengan adanya koneksi dari wushu ini, karena wushu ini kan komunitas yang besar. Di Indonesia aja ada berapa sasana, ada berapa klub. Itu tiap pertandingan kita ketemu, kita membuat koneksi ke masing-masing orang, dan mungkin di saat itu tidak terlalu penting gitu. Kita hanya kenalan, ngobrol. Ternyata semakin ke depan sini, koneksi antara atlet, antara orang tua itu tuh sangatlah penting. Karena menurut saya koneksi itu pikiran orang tentang kita itu adalah hal yang sangat bisa pikiran orang tentang kita adalah hal yang sangat penting untuk tujuan hidup kita. Karena di saat nanti kita misalkan tidak ada atau gimana, yang orang pikirkan adalah sifat kita, kebaikan kita. Legacy gitu ya. Yes. Bukan tentang prestasi kita, bukan tentang duit kita, tapi tentang koneksi kita dengan mereka. Jadi menurut saya itu sih. I see. Kalau dari sekian banyaknya pertandingan gitu ya, ada nggak pertandingan yang paling berkesan terus, yang paling banyak perjuangannya? Kapan pertandingannya, dan kenapa itu memorable untuk Edgar dan Haris? Boleh, Riz, duluan. Oke, kalau aku yang memorable itu ketika pertama kali bertanding di Kejurnas Semarang itu tahun 2006 ya kalau salah. 2006 itu karena sangat berkesan itu karena pertandingan pertama, terus bisa langsung dapat perak senasional gitu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di Asian Games kemarin yang di mana itu aku gagal gitu kan, yang mengajari aku banyak gitu tentang
arti sebuah kegagalan, terus tentang jatuhnya kita di hidup ini pada saat kita udah mempersiapkan segalanya, kita udah korbanin semuanya, tapi kita gagal gitu loh. Kita apalagi di Indonesia sendiri kan itu yang benar-benar nggak akan pernah terlupakan. Terus setelah itu di SEA Games yang ketiga, di mana udah 2018 udah jatuh, di 2019 mencoba untuk bangkit lagi, mencoba untuk main lagi. Tapi pada saat udah bertanding, aku dihadapkan dengan cobaan yang sama lagi dengan apa yang aku dapatkan di Asian Games kemarin. Aku harus selesain cobaan itu gitu. Tapi puji Tuhan, aku bisa selesain itu dan akhirnya itu jadi sebuah, walaupun cuma SEA Games, aku pernah menang di SEA Games 2015 gitu kan, tapi itu tetap sangat berkesan karena banyak perjuangan yang terjadi di sini. Wow. Banyak ujian yang dilewatin gitu ya, Riz ya? Iya. Edgar Banyak gimana, sekali. Edgar gimana? Kalau saya sih yang paling memorable kayaknya tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu ada 2 kejuaraan dunia dan SEA Games. Di kejuaraan dunia itu saya tanding nggak mikirin untuk juara, untuk apa, karena main all out aja. Karena saya sendiri tahu kan lawan-lawannya berat, lawan-lawannya siapa aja, udah senior semua. Jadi saya hanya berpikiran untuk bertanding secara all out aja. Dan ternyata mendapat medali emas. Dan itu malahan mendapat 3 medali emas. Dan itu membuat saya sangat-sangat bangga, sangat-sangat senang. Dan itu juara dunia ya? Juara dunia. Dan di saat itu juga Papa punya cita-cita. Jadi bahwa pengen saya juara dunia senior di saat itu. Dan ternyata di saat itu Papa nonton ke Shanghai. Di saat itu malah mendapat 3 medali emas gitu di depan orang tua, di depan teman-teman. Itu sangat memorable sekali. Dan terus lalu ada SEA Games. Ternyata di saat SEA Games, sebelum mendapatkan medali emas, di saat final, subuh-subuh mendapat kabar duka bahwa ternyata Papa meninggal saat itu. Dan menurut saya ini adalah cobaan hidup saya, seumur hidup saya, cobaan yang paling berat untuk dilewati. Karena di satu sisi harus tetap berjuang untuk Indonesia, dan di satu sisi lagi kehilangan seseorang yang sangat penting di hidup saya. Tapi puji Tuhan, dengan support dari keluarga, dengan support dari teman-teman, dari pelatih, dari masyarakat Indonesia, akhirnya bisa berhasil mendapat medali emas di SEA Games. Itu setelah selesai bertanding atau sebelum bertanding? Sebelum bertanding. Di pertengah-tengah pertandingan. Jadi setelah tanding sudah sempat masuk lapangan kah atau sebelum? Sebelum. Berarti sebelum itu Edgar sudah tahu dong kalau Papa udah meninggal dunia. Iya, jadi how you overcome itu lagi tidur. Hah? Jadi saat itu lagi tidur jam 1 subuh. Tiba-tiba kamar diketok sama para pelatih sama tim manajer. Cuman dikasih telepon, yang telepon koko saya, cuman bilang bahwa ini Papa kena serangan jantung. Kayaknya udah bisa dibilang nggak ada, ini cuman lagi ngabisin nafas aja, gitu kan? Di saat itu bener-bener pikiran udah nggak bisa mikir gimana lagi, itu bener-bener it's like kehidupan saya semua runtuh di satu saat itu. Kayak udah nggak bisa mikir pertandingan, udah nggak bisa mikir apa, cuman yang kepikiran cuman wah Papa udah nggak ada gitu kan, cuman kebayang-bayang dong memori sama Papa gitu kan. Dan itu dari jam 1 subuh sampai jam 7 pagi itu nggak tidur sama sekali. Itu benar-benar cuman mikir. Tapi mau bertanding kan? Iya. Di saat itu jam 9 pagi harus bertanding. Jadi dari jam 1 subuh sampai jam 7 pagi sebelum ke pertandingan itu sama sekali nggak ada yang namanya istirahat, nggak ada yang namanya tidur. Itu cuma rasanya meriang. Terus pikiran kemana-mana. Itu benar-benar satu hal yang
sampai kapanpun ya kayaknya nggak akan pernah terlupakan. Perasaan di saat runtuh itu adalah bisa dibilang di saat paling down di masa hidup saya. Tapi melewati ya, ujian itu dilewati dengan baik ya. Puji Tuhan masih saya pengen diberi tahu kekuatan secara sih. psikologi, secara pemikiran tuh pada saat mau bertanding itu gimana itu cara menghadapi? Kalau saya sih sudah susah untuk solve masalah seperti ini gitu. Sebenarnya di saat seperti itu seperti terdesak juga ya, karena dalam pikiran juga papa udah nggak ada, saya nggak bertanding pun juga tidak bisa menghidupkan kembali ayah saya. Tapi di satu sisi ada hal yang masih saya harus selesaiin. Ada sebuah perjuangan yang masih harus saya selesaikan. Dan di saat itu Indonesia juga menargetkan 2 medali emas dari wushu. Sampai hari terakhir kita belum ada medali emas. Dan saya hanya kurang sedikit lagi untuk mendapat medali emas. Jadi saya hanya pikirkan, ya udahlah, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk papa. Saya cuma bisa memberikan perjuangan terakhir dan memberikan prestasi untuk papa aja sih. Dan dengan support dari teman-teman dan pelatih itu sangat penting ya, karena mereka yang tetap menyadarkan saya bahwa kita sudah berlatih lama, Indonesia juga sedang berharap kepada saya. Jadi saya juga percaya sama diri saya dan saya bertanding dengan apa yang sudah saya latih sih. Saya cuma berpikir itu aja. Haris waktu itu berada di sana kan, di SEA Games? Ada. Pertandingan Aku sekamar terakhir sama bersama Edgar. satu regu dengan Edgar bukan? Iya, benar. Kita Berarti hari kamu tahu terakhir dong kita makin kejadiannya? Aku tahu kejadiannya, aku satu kamar dengan Edgar, aku tahu kejadiannya. Aku juga bangun mendengar berita itu dan jujur aku aja shock gitu loh, apalagi seorang Edgar gitu kan. Gitu. Apa yang kamu lakukan? Kamu pernah berpikir nggak gimana nih nanti saya satu regu lagi dengan Edgar gitu? Aku udah nggak mikirin itu sih. Aku mikirnya yang penting Edgar baik-baik aja. Terus pada saat itu kan lagi kena masalah itu, aku cuma bilang ya udah Edgar, istirahat dulu, aku bilang gitu. Terus memang kita nggak bisa paksain karena memang masalah berita kayak gitu itu langsung merusak mental, merusak psikologi, pasti pikiran kemana-mana kan. Jadi aku juga cuma bisa diam. Aku biarkan Edgar untuk ngambil waktu untuk tetap tenangin diri gitu sih. Lebih kepada itu. Terus pada saat udah pertandingan, dia udah selesai gitu kan. Bahagia juga lihat dia selesai dengan kondisi dia yang seperti itu. Terus kita masih harus saling bergu. Kita masing-masing punya masalah sendiri, dia punya masalah dia kan. Aku juga punya cedera, jadi kita saling menguatkan. Ayo Gar, kita masih bisa, masih satu lagi, masih ada satu target lagi gitu. Satu target lagi, ayo kita selesai ini, kita pasti bisa. Gitu sih kita. Wow, saya sebenarnya udah tahu, maksudnya udah saya ikutin terus waktu kemarin pertandingan di SEA Games. Saya hanya pengen kasih tahu ke teman-teman yang menonton live sekarang ini bahwasannya ya perjuangan satu atlet itu sebenarnya tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Ada banyak ujian, ada banyak tantangan, ada banyak stage-stage yang banyak sekali orang tidak melihat gitu. Padahal untuk menjadi seorang juara di SEA Games atau di Asian Games atau juara dunia atau bahkan bisa juara nasional pun itu perjuangannya itu luar biasa gitu loh. Kayak jurus yang kita latih setiap hari yang tidak lebih daripada 80 detik yang kita ulang terus menerus, kemudian bisa saja dengan satu kesalahan semuanya nggak ada gitu. Nah apalagi dengan ujian yang seperti Edgar alamin gitu ya, ada teman seperti Haris yang pada saat itu satu regu dengan si Edgar. Ya sebenarnya ini adalah nilai yang bagus menurut saya untuk bisa di-share ke teman-teman. Like everything itu prosesnya itu banyak sekali gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwasannya
kesulitan yang ada di pundak kita itu jauh lebih berat daripada orang lain, karena ada orang yang jauh lebih berat dari kita gitu ya. Ya. Ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan gitu ya. Ini saya tanya satu yang terakhir, berhubung waktu kita juga udah tinggal beberapa menit. Saya pengen Edgar dan Haris juga bisa menginspirasi atau kasih pesan-pesan ke teman-teman kita, what life means to you gitu. Saya pengen bisa share ke mereka, mulai dari Haris dulu deh. What life means to me? Hidup itu tentang perjuangan, tentang pengorbanan, tentang gimana caranya kita bahagiain orang-orang di samping kita, bahagiain mama, papa, terus berusaha membuka jalan untuk adik-adik supaya bisa sukses gitu kan, terus mensupport teman-teman satu tim dan lain-lain. Kalau aku lebih kepada itu sih. Kalau Edgar gimana? What life means to me. Aku ulangin lagi. For me, life is about human connection. Jadi apapun yang saya lakukan di sini, apapun yang saya tekuni saat ini, itu tidak jauh dari untuk keluarga saya sendiri, untuk nanti mungkin anak saya, untuk cucu saya. Dan saya ingin bahwa hidup saya ini berguna untuk orang lain, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya ingin apa yang saya lakukan bisa memotivasi orang agar lebih baik, agar orang bisa mempunyai seseorang yang bisa dilihat gitu. Saya ingin menginspirasi orang-orang. Saya ingin bahwa apa yang saya lakukan di dunia ini semasa saya hidup itu diingat oleh orang-orang dengan cara yang positif. Dan menurut saya human connection itu adalah hal yang paling penting dibanding segalanya. Karena saya ulangi, di saat nanti kita nggak ada, yang orang ingat adalah bagaimana personality kita di saat kita masih hidup. Bukanlah prestasi kita, bukanlah sebuah duit kita, tetapi personality kita. Dan saya ingin dipandang orang memiliki personality yang baik. Jadi ya, what life means to me is about human connection. Wow, thank you. Baik, ini berhubung waktu kita hanya bisa menerima 2 pertanyaan. 2 pertanyaan itu nanti 1 pertanyaan ke Edgar, 1 pertanyaan ke Haris. Habis itu kita kelar ya. Ini untuk ke Haris dulu. Dari Syaputra. Kayaknya ini untuk berdua aja deh. Siapa yang menjadi panutan kalian berdua dalam susah senang mengikuti musuh? Chris? Kalau aku siapa panutanku itu mama. Itu mama yang selalu support ketika aku mau berhenti, ketika aku mau keluar, ketika aku udah nggak mau lagi gitu kan, ketika aku mau mencoba hal lain, ketika aku tergiur dengan pergaulan, tentang ajakan teman-teman dan lain-lain. Mama yang selalu support, mama yang selalu ngingetin lagi, mama yang selalu bawa lagi ke jalan yang benar, mama yang selalu bawa lagi ke apa ya, kalau aku bilang ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar lagi gitu. Itu mama. Edgar, selain papa deh sebagai panutan, saya nggak pengen brings back apalagi selain papa sih, siapa lagi panutannya? Kalau tadi kita udah denger banget bahwasanya papa Edgar begitu support, keluarga begitu support gitu. Ada lagi nggak selain keluarga yang paling berkesan untuk Edgar? Selain keluarga ya, karena kan udah pasti keluarga paling penting ya, karena dari kecil udah pasti mensupport kita. Tapi untuk perjuangan saat ini dan lain-lain juga ada pacar yang dimana kita saat
bosen saat apa di China itu pasti kita kabarin dia yang bikin kita semangat juga. Itu juga Atlet bukan? Atlet wushu juga kan kan? masa depan kita gitu. Kenapa? Atlet wushu bukan pacarnya? Bukan atlet wushu. Oke. Jadi ya pacar sih paling. Oke, very nice. Kita tampung satu lagi ya, satu yang terakhir dari Evelyn. Cita-cita pertamanya sebelum jadi atlet. Riz? Aku dokter gigi. Oh, wow, kenapa dokter gigi? Dokter gigi. Karena waktu masa SD ya, atau lihat terlalu banyak iklan Pepsodent kan? Enggak, pengen dokter gigi karena kalau dari dulu kan diajarin bahwasanya kalau misalnya mau dokter kan mungkin lebih lama lagi kan, prosesnya lebih lama dan lain-lain untuk jadi dokter umum gitu. Kalau dokter gigi itu dulu dibilangnya cuma 3 tahun terus langsung bisa jadi dokter gigi gitu. Jadi pengen jadi dokter, tapi ya udah dokter gigi juga nggak apa-apa gitu. Ya, pengen dokter gigi. Kalau Edgar? Kalau aku dari kecil sih masih anak SD nggak punya pikiran untuk jadi apa-apa ya. Masih kayak udah gue masih happy aja ngejalanin hidup, gue masih belum mikirin masa depan. Tapi ternyata di saat kecil langsung bertemu wushu, dan di saat itu pun langsung mempunyai cita-cita sebagai juara Olimpiade wushu sebenarnya. Langsung di saat itu? Dan iya, di saat menekuni wushu itu langsung mempunyai cita-cita, gue pengen juara Olimpiade wushu gitu. Walaupun wushu belum ada di Olimpiade, masih belum tahu itu, tapi udah punya cita-cita ke situ. Ya, semoga aja impian itu bisa dicapai. Amin. Baik, itu saja untuk TikTokan kita hari ini. This is PMCI Talk. Senang sekali rasanya ada Edgar dan Haris bisa share kehidupan atlet. Saya pikir ini akan menginspirasi banyak sekali teman-teman yang terutama yang sedang menonton live. Dua kata gitu. Kalau satu tadi adalah ngomongin tentang kerja keras, kemudian kita ngomongin tentang masalah yang kita harus hadapin dengan ujian-ujian yang selalu berbeda. Ya, dan dari Edgar tadi human connection is one of the most important thing for him. Sekian untuk PMCI Talk kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Edgar, Haris, thank you for your time. Terima kasih banyak. Kalau ke Medan jangan lupa samperin kita ke Danau Toba. See you all. Siap. Oke, siap. Dadah. Goodbye, dadah. Dadah.